Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 41. Amel hanya bisa berujar lirih dengan mata yang melebar. Sedangkan Alvin yang juga melihat adegan di balik pintu hotel yang tidak tertutup itu dengan cepat menarik tangan sang istri untuk menjauh. Tubuh Amel tertarik begitu saja. Awalnya ia ingin berteriak karena seseorang menarik tangannya, tapi tidak jadi karena mulutnya sudah terkunci. Alvin membawa Amel ke sisi dinding yang tertutup. Tangannya langsung menutup mulut istrinya yang hendak berteriak. "Diam, Mel," ditanya pada sang istri. Alvin menengok lagi keluar. Sepertinya dua orang tadi tidak ada yang melihat mereka. Posisi ia dan istri yang begitu dekat entah mengapa membuat jantungnya berdetak kencang. Ia bisa merasakan hembusan nafas Amel di tangannya. Mata mereka bertemu sesaat. Alvin baru tersadar saat tangannya ditepis kasar oleh sang istri. "Pengap tahu," kesal Amel yang membuat Alvin meminta maaf. "Ya, maaf," katanya lirih. Lalu kembali menengok ke balik dinding yang menghalangi mereka. "Itu tadi Mama?" tanya Amel, masih dengan rasa tidak percaya. "Bukannya Mama pergi bisnis bareng ayah mertua?" gumamnya. "Aku kira itu kamar kita," lirih Amel. "Kamar kita di posisi kedua paling ujung, masa kamu lupa?" tanya Alvin tiba-tiba kesal, karena Amel malah hendak pergi ke kamar nomor 1922. "Ya udah, ngapain di sini? Aku mau istirahat," ujar Amel. Lalu mencoba keluar dari posisi yang amat dekat itu. Ia tidak suka dengan posisi yang membuat canggung satu sama lain ini. Sesampainya di kamar hotel, Amel terus-terusan kepikiran tentang mama mertuanya yang beradegan seperti yang ia lihat. Tapi masalahnya bukan dengan ayah mertuanya. "Jelaskan, Mas, maksudnya apa tadi?" tanya Amel. Ia tidak langsung ke kamar, malah duduk di sofa. Matanya tidak lepas dari melihat suaminya yang bergerak mendekat ke arah kulkas mini, mengambil botol air mineral lalu meneguknya. "Itulah yang buat aku gak pernah bisa terima dia sebagai ibu," ujar Alvin sembari berjalan ke arah sofa, lalu mendudukkan diri berhadapan dengan Amel. "Maksudnya, kamu udah tahu kalau mama tiri kamu sama pria lain itu..." Belum selesai Amel bicara, Alvin sudah memotong. "Ya, dengan cara itu pula dia dapetin ayah." "Apa?" Amel memastikan pendengarannya tidak salah. "Dia selingkuh dengan ayah. Ibuku tahu itu. Makanya kematiannya juga tidak lepas dari andil kedua orang itu," jelas Alvin. Matanya tiba-tiba saja memerah. Tangannya mengepal, walau suaranya datar, namun Amel seolah bisa merasakan betapa emosinya kini sang suami. Mulutnya hanya bisa menganga mendengar penjelasan Alvin. Jadi itu alasannya Alvin tidak bisa akur dengan keluarganya. "Tapi apa ayahmu nggak tahu tentang ini?" tanya Amel dengan raut tidak percaya. "Entah, dia nggak bodoh buat tahu semua ini. Tapi sayang, otak dan matanya sudah buta karena terlalu cinta sama mama tiriku." "Aku ngerasa aneh, gimana bisa mama mertua ngelakuin itu? Kemarin bukannya mama berangkat sama ayah mertua?" tanya Amel heran. "Seharusnya ayah mertua ada, kenapa malah tidak kelihatan batang hidungnya? Mereka nggak nginap di hotel ini. Wanita itu kemungkinan hanya sementara menemui prianya di sini," jelas Alvin. "Innalillah, gimana bisa? Astagfirullah." Amel menggaruk kerudungnya sendiri. Ia tiba-tiba merasa gerah. Di balik kemanjaan yang selalu ditampakkan di depan ayah mertua, ternyata mama mertuanya menyimpan kemanjaan lain yang ia tujukan untuk selingkuhannya. Benar-benar gak habis pikir. Selain suka menjahati orang seperti dirinya, ternyata mama tiri dengan tega mengkhianati ayah mertua. "Kamu gak ada niat ngasih tahu ayah?" tanya Amel pelan. Alvin yang tadi menunduk berusaha menekan amarahnya. Langsung mendongak, menatap nanar ke arah Amel. "Biar ayahku yang nyari tahu sendiri. Akhirnya dia dapat karma kan, diselingkuhi istrinya sendiri," balas Alvin dengan seringai di wajahnya. "Astagfirullah, Mas," lirih Amel merasa sedih melihat bagaimana sang suami seperti tidak memiliki perasaan iba sama sekali terhadap ayahnya. Apa saking bencinya? Tetap aja,
Dia itu ayahmu, kamu harus kasihan padanya. Mending kamu katakan yang sejujurnya, kalau Mbak Tiri kayak gitu kelakuannya. Daripada taunya nanti-nanti takutnya beresiko. Amel berusaha memberi saran. Tidur aja kalau kamu udah ngantuk, aku tidur di sofa aja, ucap Alvin yang langsung menatap layar ponsel. Tidak secara langsung mengusir Amel, karena tidak ingin melanjutkan pembicaraannya perihal keluarga. Jika begini, sama saja Amel telah membuka kembali luka lama yang tertutup, namun kembali menganga, perih rasanya. Aku belum ngantuk, masih pengen. Lagi-lagi Alvin mendongak menatap sang istri dengan tajam. Tidur Amel, instruksinya yang hanya dihadiahi helaan napas oleh Amel. Ia berdecak kesal karena Alvin yang begitu susahnya diajak untuk mencari solusi untuk rumah tangga yang dijalani oleh ayah mertuanya. Amel hanya bisa merasa simpati. Ayah mertua yang menurutnya baik harus menerima pengkhianatan seperti ini. Hari kedua mereka di hotel, Amel semakin merasakan kebosanan. Ia hanya bisa membalas chat dari pelanggannya yang meminta untuk datang langsung ke toko. Karena ia tidak memiliki karyawan, alhasil ia hanya bisa mengandalkan Tiara, teman tapi seperti karyawannya juga di toko, walau tidak menetap seperti halnya karyawan pada umumnya. Emang kamu lagi di mana, Mel? Tanya Tiara dari seberang telepon. Lagi di Bogor, balas Amel malas. Pokoknya aku minta tolong banget kamu buka sementara tokoku, nanti jam 10-an pelangganku ke sana. Iya, iya, tapi ngapain kamu ke Bogor? Tanya Tiara kepo. Jalan-jalan, balas Amel. Wow, ibu bos mah bebas ya, mau jalan-jalan kemanapun. Terus, hari ini kamu gak masuk kuliah berarti? Tanya Tiara. Ya enggak lah, ambil dispen, ucap Amel. Anak panutan, mentang-mentang boleh gak hadir selama 4 kali, ejek Tiara. By the way, ke Bogornya sama Pak Alvin? Iya, wow, amazing. Ini jalan-jalan atau honeymoon gitu? Goda Tiara dari seberang. Membuat Amel mendadak kesal dan rasanya ingin membanting ponsel jika tidak ingat kalau harganya mahal. Enggak ya, amit-amit. Kami cuma jalan-jalan, jelas Amel. Weleh. Amit-amit atau amin-amin? Hehehe. Berdoaan doang kan? Tanya Tiara. Enggak dong, ada mertua juga. Oh my god. Jadi langsung bareng-bareng mertua bulan madunya. Ini cuma acara keluarga, bukan bulan madu kayak di pikiran kamu. Hehehe. Gak sabar deh menanti cucu. Tiara tertawa-tawa dari seberang, mengejek lebih tepatnya. Apa kamu bilang? Gak apa-apa, ya udahlah, aku mau on the way kampus. Oke, thank you atas bantuannya, Besti. Jangan lupa traktir nanti. Iya. Setelah membersihkan diri, Amel merasa kelaparan. Cepat-cepat ia keluar kamar mandi dan malah bertuburkan dengan Alvin yang memang berniat untuk mandi, dengan handuk yang tersampir di bahunya. Aduh, bekik Amel yang dahinya membentur dada bidang Alvin. Kenapa sih lari-lari gitu, kayak di rumah sendiri aja? Ini punya orang loh, jangan rusuh, kesal Alvin. Lapar, niatnya mau ngasih tahu kamu buat pesan makanan. Udah aku pesenin, tuh. Alvin mengarahkan tatapannya ke arah meja. Wah, mata Amel berbinar dan langsung meninggalkan Alvin begitu saja. Kenapa jadi lapar banget ya? Ini efek berpikir semalaman kayaknya, gumam Amel sambil melilitkan handuk di kepalanya. Ia baru saja keramas karena saat bangun subuh tadi merasa sedikit pusing. Pusing memikirkan bagaimana caranya membongkar kedok pengkhianatan mama mertuanya. Sebelum menyantap beberapa menu yang tersaji di atas meja, di antara yang membuat ngiler Amel adalah kebab. Menu khas Turki yang sepertinya sudah lama tidak ia nikmati itu. Amel memilih untuk membuka tirai jendela. Ia menatap ke bawah, menikmati udara yang berhembus. Namun matanya memicing begitu melihat mama mertua keluar dari mobil menuju hotel. Berarti mama sempat pulang kah tadi malam? Nginepnya di mana sih? Tanya Amel. Ia ingin memberitahu Alvin, tapi suaminya itu sedang mandi. Dengan gerakan cepat, ia memakai kerudung dan rok panjangnya karena pakaian atasnya sudah panjang. Segera keluar dengan mengintip-ngintip dan bersembunyi di balik tembok dekat kamarnya. Ia mengintip ke kamar sebelah, ya kamar yang ditempatinya dan kamar di mana mama mertuanya tadi malam beritu dengan kekasihnya itu, posisinya bersebelahan. Terdengar detak langkah sepatu yang begitu anggun. Amel melongok melihat penampilan modis ala-ala tante-tante yang dikenakan mertuanya. Melihatnya dengan dandanan seperti itu membuat Amel pangling. Wah, aslinya memang beda, gumam Amel. Ia mengendap keluar hingga muncullah seorang pria dari dalam dengan hanya berbalut handuk sepinggang. Rambutnya acak-acakan membuat Amel sendiri bergidik, membayangkan tadi malam pria itu melakukan apa dengan mama tirinya.
Hei sayang, kamu baru bangun? Tanya mama mertua dengan suara samar namun menggoda. Amel meneguk ludahnya sendiri, geli mendengar nada rayuan itu. Ia semakin mendekat ke arah kamar sebelah. Pintu kamarnya memang cenderung ke dalam, sehingga Amel harus sampai di dekat dinding baru bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan dua sejoli itu. Wangi banget tubuhmu sayang, aku jadi pengen lagi. Suara pria terdengar serak, setelahnya tidak ada obrolan. Amel lanjut melongo ke balik dinding dan terkejut melihat adegan itu lagi. Kali ini ia tak luput dari membawa ponselnya, langsung mengeluarkannya dan merekam aktivitas dua orang itu diam-diam. Untunglah hotel sepi, tidak ada yang memergoki aksinya. Amel menggelengkan kepala, memutar rekaman yang dihasilkannya. Dua insan yang berzina memang tidak pernah tahu malu sepertinya. Jelas-jelas belum masuk ke kamar, tapi dari luar saja sudah memulai aksi berzinanya, mulai dari bla 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 bla. Disensor ya guys, sudah. Amel kembali ke kamarnya, namun ia hampir saja terjungkal saat ternyata di balik pintu sudah ada Alvin yang menyilangkan tangan di depan dada. Alisnya mengernyit sebelah. Dari mana kamu? Tanya Alvin dengan nada intimidasi. Hah? Aku dari luar, balas Amel sedikit gugup. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku bajunya. Ngapain? Tanya Alvin penasaran. Nyari udara segar, balas Amel. Ia langsung melongok ke belakang untuk melihat makanannya yang terabaikan. Duh, lapar, makan yuk, ajaknya pada Alvin, dan melangkah lebih dulu. Amel terbatuk sendiri memecah kesunyian. Sedari tadi Alvin hanya diam, tidak memulai pembicaraan. Apa pria itu masih merasa emosi karena kejadian tadi malam? Maaf, karena udah ikut campur urusan keluargamu. Seharusnya kan aku nggak gitu, ujar Amel sambil menyendok nasi ke mulutnya. Aku kok jarang lihat kamu teleponan sama Wati lagi, tanya Amel. Ia merutuk mulutnya yang malah bertanya tentang Wati. Pasti nanti dibilang kepo sama Alvin. Terserahku, balas Alvin singkat, membuat Amel tidak ingin lagi membuka percakapan. Kita nanti keluar buat beli oleh-oleh Hana, ucap Alvin. Setelah menyelesaikan makanannya, Amel hanya mengangguk. Lumayanlah bisa jalan-jalan keluar daripada bosan. Mereka keluar dengan membawa mobil, menyusuri jalanan Bogor sembari mencari lokasi tempat di mana orang berjualan kue unyil. Alvin memarkirkan mobil di sebuah toko bernuansa klasik dengan spanduk dari kayu yang nampak di depannya. Di sana bertuliskan oleh-oleh khas Bandung, padahal ini lagi di Bogor. Wah, ada dodol juga tuh, kagum Amel begitu melihat beberapa macam oleh-oleh. Mau, tawar Alvin. Amel melirik pria di sampingnya. Kamu yang bayarin, tanyanya. Amel pokoknya tidak ingin mengeluarkan sepeser pun uangnya untuk jalan-jalan ini. Iya, pilih aja apa yang mau kamu beli. Wow, betapa senangnya mendengar pernyataan itu dari Alvin. Tangannya langsung cekatan mengambil sebox dodol ditambah brownies terus menyasar ke emping-emping yang dibungkus dengan plastik besar. Tidak lupa mengambil satu box kue unyil untuk Hana. Setelah membayar, Amel hanya menatap penuh binar dengan oleh yang sudah dibelinya. Tapi ada yang kurang sepertinya. Ia ingin membeli aksesoris atau apapun yang ciri khas Bogor. Amel terus melihat ke jalanan, berharap menemukan tempat di mana ia bisa belanja berbagai hal. Hingga Alvin menghampiri sebuah bangunan plaza yang katanya termasuk tempat belanja terkenal di kota Bogor. Kita mau kemana? Tanya Amel, pura-pura tidak mengerti. Padahal ia senang Alvin singgah di bangunan ini. Ke kolong jembatan, balas Alvin asal. Ia membuka pintu mobil, disusul oleh Amel yang merengut. Kamu pilihkan baju yang pas buat Hana, ucap Alvin. Membuat Amel paham bahwa pria itu juga ingin memberikan pakaian untuk adik tirinya. Saat masuk ke dalam plaza itu, Amel langsung menerobos kerumunan orang-orang lalu lalang tanpa mempedulikan Alvin yang membuntuti di belakangnya. Mata Amel berbinar begitu melihat hoodie berbulu yang begitu manis dan terlihat cute. Alvin yang hanya fokus menatap ponselnya sedari tadi, kini beralih menatap sang istri yang menyentuh-nyentuh hoodie. Kamu suka? Tanya Alvin. Secara tidak sadar Amel mengangguk. Lucu ya? Tanyanya kepada Alvin. Melihat itu, Alvin tersenyum tipis. Kalau kamu suka ambil aja, aku yang bayar. Oh iya, ambil 2, untuk Hana 1. Wah beneran nih, tanya Amel dengan senyum lebar. Siapa sangka berlibur di luar kota akan dimanjakan dengan beberapa belanjaan gratis begini. Senangnya diriku, batin Amel.
Boong, jawab Alvin asal. Ia memilih untuk duduk di sebuah kursi, menunggu Amel yang menggerutu sambil memilah hoodie mana yang akan ia pilih. Selain berbelanja, Amel dan Alvin juga sempat mengunjungi kebun binatang karena Alvin menawarkan kepada Amel untuk pergi kemana aja. Alhasil, wanita itu meminta agar ia dibawa ke kebun binatang. Ia hanya ingin melihat kelinci, itu saja, karena kelincinya yang di rumah kini sudah jarang ia rawat karena tinggal di rumah mama mertua. Sebenarnya membiarkan Amel melakukan keseruan dengan hewan berbulu mirip kucing tersebut Sementara membiarkan Amel melakukan keseruan dengan hewan berbulu mirip kucing tersebut, Alvin memilih untuk melihat hewan melata seperti ular. Tangannya sesekali mengambil gambar, untunglah sudah memori ponselnya besar, sehingga ia tidak harus khawatir kepenuhan. Sesampainya di hotel, mereka berdua sudah kelelahan. Membeli oleh-oleh, berkeliling plaza, terus ke kebun binatang. Cukup membuat tubuh mereka letih. Alvin langsung menyambar handuk. Ia paling tidak suka badannya lengket. Merasa wajahnya benar-benar kusam dan tidak segar. Amel masih merebahkan diri di kasur sambil memainkan ponsel. Perutnya tiba-tiba keroncongan. Padahal baru beberapa jam lalu ia makan. Tapi kenapa sudah lapar lagi? Matanya melongok ke jendela. Ternyata hampir seharian ini ia dan Alvin di luar. Setelah dari kebun binatang tadi, ia memang meminta Alvin untuk berkunjung ke tempat salah satu makam ulama untuk berziarah. Hingga malam menjelang mereka sholat maghrib dan isya di jalan. Gimana sih biasanya dia mesen makanan hotel? Gumam Amel. Ia tidak memiliki nomor layanan hotel. Ya udah aku turun aja ke bawah, ucap Amel. Ia ingin langsung meminta kepada pelayan hotel yang biasanya mangkal di meja resepsionis. Saat ia hendak membuka pintu, justru bel berbunyi, tanda seseorang akan masuk. Amel membuka pintu. Sudah ada pelayan hotel wanita dengan rok selutut berwarna hitam tersenyum manis. Pesanan hotel, katanya dengan senyuman. Amel mengangguk. Oh, ternyata Alvin sudah memesankan makanan. Dia tahu aja kalau aku kelaparan, gumam Amel dengan senyuman, lalu mempersilahkan wanita itu untuk masuk ke dalam dan menaruh makanan di atas meja. Setelah mengucap terima kasih, Amel hanya menatap penuh ngiler ke arah makanan, tapi ia akan mandi dulu. Sepertinya akan lebih segar makan setelah membersihkan diri. Alvin keluar kamar mandi dengan rambut basah. Amel yang hendak ke kamar mandi tentunya berpapasan dengan pria itu. Wangi sampo menyeruak ke hidungnya. Ia sedikit melirik wajah sang suami, yang memang begitu tampan. Ya, wajarlah Wati sampai tergila-gila dan setia sampai saat ini. Untunglah Alvin cuek saja. Dia hanya melirik Amel sekilas dan melengos begitu saja. Melihat hidangan yang sudah tertata rapi di meja membuat Alvin mengenyit alis. Ini dia yang mesen, gumamnya. Pasti lapar banget tuh orang, komentarnya. Karena merasa tenggorokannya kering, Alvin mengambil gelas yang isiannya berwarna kuning. Terlihat seperti jus jeruk. Alvin terduduk di sofa sambil memainkan ponsel untuk menunggu istrinya selesai mandi. Tapi ia merasakan aneh di dalam tubuhnya. Matanya terasa berkunang-kunang. Alvin mengucek matanya sendiri, menghentikan kegiatannya memencet ponsel dalam rangka memberi tugas untuk mahasiswanya. Banyak chat masuk karena ia tidak membalasnya seharian, mulai dari menanyakan tugas, mengumpul, atau sekedar bertanya basa-basi mahasiswi yang ngefans padanya. Padahal baru mandi, kenapa jadi panas? Gumam Alvin. Ia menyentuh kemejanya, lalu mengibasnya pelan untuk menghasilkan angin. Matanya menelisik ruangan. Ada AC di atas. Segera saja ia mengambil remote AC lalu menyetelnya dengan kadar yang sangat dingin. Amel keluar dalam keadaan yang begitu fresh. Seharian di luar membuat dia berinisiatif luluran di kamar mandi, sehingga ritual membersihkan dirinya lebih lama dari sebelumnya. Alvin yang semakin merasa tidak nyaman kembali meneguk jus jeruk di hadapannya. Terlihat sang istri sudah selesai mandi. Wajahnya yang putih terlihat begitu bersih, rambut yang basah menetes-netes ke bawah. Alvin menggeleng, tubuhnya benar-benar bereaksi tidak biasa. Mengapa melihat Amel begitu saja ia merasa jantungnya berdebar? Kamu pesan ini, tanya Alvin berusaha berbicara dengan nada normal. Tadinya mau pesan, tapi tiba-tiba ada pelayan hotel nganterin ini. Kamu udah pesan duluan, tanya Amel. Tanpa menatap Alvin, ia membetulkan hoodie yang langsung ia pakai karena dingin. Apalagi ia merasakan suhu ruangan yang tidak biasa. Aku nggak pesan, saut Alvin merasa aneh. Loh, tadi jelas-jelas ada pelayan hotel yang nganterin. Heran Amel. Lalu ia mulai mendekat ke arah sofa. Kok dingin banget ya suhunya, komentar Amel. Matanya bergerak melihat temperatur AC.
Amel tidak jadi duduk. Ia bergerak untuk mengambil remote AC, namun suara Alvin menghentikan. "Jangan, Mel," larangnya. "Kenapa?" tanya Amel. "Kamu gak kedinginan?" tanyanya. Alvin semakin merasa tubuhnya panas. Ia mengeratkan genggaman kedua tangannya, berusaha menahan sesuatu yang bergejolak, entah apa penyebabnya. "Iya, tapi aku dingin," kesal Amel. Ia bergerak untuk mematikan AC. Namun secepat kilat Alvin bangkit dan mencoba merebut remote AC dari tangan Amel. Tanpa sengaja tubuh mereka bersentuhan. Tangan Alvin kini memegang tangan Amel. Alvin tiba-tiba mulai kehilangan waras, entah mengapa istrinya terlihat begitu cantik malam ini. Ia mendorong Amel hingga terbentur pelan ke dinding. "Au, kenapa sih kamu?" tanya Amel. Alvin merengkuh bahunya dengan tangan bergetar akibat gejolak di dadanya yang semakin menjadi. "Aku keracunan kayaknya, Mel," lirih Alvin sembari menatap tajam wanita di depannya. "Keracunan? Kenapa?" tanya Amel heran. Ia mencoba melepaskan tangan Alvin dari bahunya. "Lepasin." "Makanan itu," ucap Alvin yang suaranya sudah serak. Matanya memerah. Alis Amel bersatu di tengah. "Aku nggak pesan itu. Kayaknya pelayan hotel salah kamar." Alvin mencengkeram semakin kuat bahu Amel, membuat si empunya meringis dan memberontak. "Lepas, Mas. Kamu bisa bolongin hoodieku kalau begini. Kamu sakit perut? Beneran ada racun di dalam makanan itu?" tanya Amel yang risih sekaligus khawatir terhadap Alvin. Kepala Alvin menggeleng. Ia menatap semakin intens ke arah sang istri yang kebingungan. "Sakit, Mel," katanya. "Iya, sakitnya di mana?" tanya Amel mulai khawatir. "Kamu nggak bakal paham. Ini nggak bakal sembuh kecuali aku." Alvin menghentikan omongannya sejenak, menatap Amel lekat. "Kecuali aku menyentuhmu." Black. Amel menelan ludah.